Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan cukup baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin off cam dulu ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi nanti insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang farmakologi, kemudian masuk ke farmakodinamika. Nanti teman-teman siap-siap ya, akan ada kelompok yang presentasi, baru akan ada sesi tanya-jawab. Kemudian insya Allah pertemuan kali ini kita record. Mudah-mudahan kalau misalkan rekamannya lancar, nanti kita share ke teman-teman kita yang di kelas D dan E gitu. Jadi kelas farmakologi 1 ini kita bagi 2 sesi. Jadi kelas ABC Zoom meeting, kelas DE nanti Google Classroom, dan untuk pekan depan dibalik kelas DE akan Google Classroom. Kelas DE akan Google, mohon maaf, maksudnya kelas DE akan Zoom meeting, dan kelas ABC insya Allah Google Classroom. Jadi mohon maaf ada revisi ya dari pengantar yang pertemuan sebelumnya, kan tadinya mau Zoom per 2 pekan, namun sepertinya khawatir kurang efektif penyampaian materinya, jadi tiap pekan insya Allah kita akan tetap ada Zoom meeting, hanya kelasnya yang dibagi-bagi gitu. Bagaimana? Apakah keberatan? Nah, nanti untuk yang Google Classroom, kalau misalkan lancar rekamannya, insya Allah nanti di-share rekamannya. Paling mungkin nanti untuk memastikan kalian mengikuti perkuliahan dengan baik atau tidak, akan ada sedikit pertanyaan yang perlu kalian jawab. Misalkan jadi nanti dari perkuliahan yang kalian tonton di Google Classroom itu, kalian akan ada tugas untuk membuat pertanyaan. Nah, kemudian teman-teman yang lainnya boleh dibantu untuk bantu menjawabnya. Jadi tugasnya membuat pertanyaan dan jawaban atau rangkuman dari perkuliahan yang kalian tonton. Itu umumnya yang di Google Classroom seperti itu. Ibu, mohon maaf, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya? Sebentar. Ya, laptop saya kecil, suaranya. Sebentar. Gimana tuh? Mau pakai HP aja gitu ya? Dibantu pakai HP ya? Sebentar. Recording in progress. Sorry. Oke, dulu apa lebih baik? Atau justru menggema? Baik, Bu. Lebih baik yang ini atau yang tadi? Lebih baik yang ini, Bu. Lebih baik yang ini. Oke. Apa ya, saya pakai dua device biar audionya tetap bagus. Dari HP, insya Allah mudah-mudahan bagus. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nggak bisa di-share screen. Nanti absensinya insya Allah dilakukan di tengah-tengah perkuliahan ya.
Nah, Oke. kita akan membahas tentang pengantar Kita farmakologi. akan membahas tentang pengantar farmakologi. Itu apa? Nah, farmakologi itu apa? Farmakologi itu kalau dari definisi katanya itu dari dua kata ya, farmakon dan logos. Jadi farmakon itu obat, logos itu ilmu. Sederhananya itu adalah ilmu mempelajari tentang obat atau ilmu terkait obat dan seluruh aspeknya, baik sifat kimia, fisika, fisiologis, atme, obat dalam tubuh, terkait kadar ilmu terkait kadar obat dalam tubuh serta efek terapeutik dan efek toksiknya. dan efek toksiknya. Jadi ya. Menggema ya? Menggema ya? Iya, Ibu menggema. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Masih, Bu. Ini dia ini bakal kita coba ya. lanjut ya. Lanjut ya. Nah, ilmu terkait kadar obat dalam tubuh dan efek terapeutik serta efek toksiknya. Nah, nanti kita bahas. Farmakologi itu sejarahnya kalau bisa kita bagi dua menjadi periode kuno sebelum tahun 1700 dan periode modern. Di mana di periode kuno ini ada observasi empirik penggunaan obat, tapi masih terbatas yang menggunakan metode-metode yang kuno, belum terlalu berkembang seperti hari ini. Bisa dilihat dari catatan tertua. Ada pengobatan Cina dan Mesir. Nah, sementara kalau untuk periode modern itu pada abad 18 sampai 19 mulai adanya penelitian eksperimental terkait obat. Nah, ini bisa kita lihat, jadi dulu sampai abad 19 obat-obatan berasal dari produk alam berupa tanaman baik kering maupun segar. Awalnya itu dikeringkan, terus direndam dalam alkohol atau bukan. Nah, terus obat itu kemudian berkembang, disintesis, ada yang diisolasi dari tanaman, kemudian dilakukan uji preklinik, uji toksik, uji klinis, nanti baru bisa dipasarkan. Perkembangan ilmu farmakologi sendiri itu awalnya dari observasi empiris, kemudian berkembang menjadi farmakologi eksperimental, terus ada farmakologi biokimiawi, farmakologi molekuler. Nah, kalau ini di tingkat molekuler ya, kalau ini di tingkat submolekuler, kemudian berkembang lagi menjadi farmakologi klinik, yang kemudian berkembang menjadi farmakoterapi, terus menjadi farmakoepidemiologi. Kalau farmakoepidemiologi itu bagaimana pengaruh obat terhadap satu komunitas lingkungan, dan kemudian ada farmakososiologi sosial, kemudian terus berkembang ada farmakogenomik, farmakoekonomi, dan lain-lainnya. Ini beberapa cabang ilmu farmakologi: farmakokinetika, farmakodinamika, farmakologi eksperimental, toksikologi, farmakoterapi, farmakognosi, biofarmasi, dan lain-lain. Nah, farmakokinetika itu apa? Farmakokinetika itu meneliti perjalanan obat atau nasib obat mulai dari saat pemberiannya, bagaimana absorpsinya, transport dalam darah, dan distribusinya ke tempat kerjanya dan jaringan lain. Kalau farmakodinamika mempelajari efek yang mempelajari obat, mempelajari efek yang diberikan obat terhadap tubuh. Kalau farmakologi eksperimental mempelajari pengaruh obat pada manusia. Obat dicobakan kepada hewan uji, misalkan gimana. Jadi gimana ya? Jadi tujuan akhirnya adalah mempelajari pengaruh obat pada manusia. Nah, hanya ketika kita mau melihat pengaruh terhadap manusia itu kan nggak bisa langsung ya, dia ada toksisitas dan lain-lain. Maka sebelum diujikan kepada manusia, maka obat itu diujikan ke hewan uji untuk melihat efektivitas, kemudian bisa diujikan ke manusia, kemudian ada toksisitasnya dan lain-lain tentang efek racun obat terhadap tubuh. Terus farmakoterapi mempelajari penggunaan obat untuk lain baru penyakit atau gejala-gejalanya. Kemudian obatnya gejala-gejalanya. Nah, kalau obat
yang berasal dari tanaman dan zat aktifnya, begitu pula yang berasal dari hewani dan mineral. farmasi. Biofarmasi mempelajari pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Nah, ini definisi apa ya? Obat dari Paracelsus. Jadi, all things are poisons. It is simply the dose that distinguishes between a poison and a remedy. Jadi, segala sesuatu itu adalah racun. Hanya dosis yang bisa menjadi pembeda antara racun dan obat. Jadi sekali lagi ya, misalkan gini sederhananya paracetamol ya, obat yang umum banget kita pakai. Kalau misalkan misalkan atau ada nyeri-nyeri ringan, bisa digunakan paracetamol 1 tablet. Itu insya Allah bisa ada efek terapeutiknya 500 mg biasanya ya. Tapi apa jadinya kalau misalkan ada orang yang minum 1000 tablet misalkan langsung dalam sekali waktu. Obat gitu. Nah, itu paracetamol yang awet tapi bisa menjadi racun ketika dikonsumsi secara berlebihan gitu. Obat itu apa? Nah, obat itu apa? Obat merupakan, ini definisi sederhananya karena banyak banget definisi tentang obat ya. Nah, obat itu merupakan semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit dan gejalanya. Nah, ini tujuan pengobatan bisa untuk penetapan diagnosis, kemudian preventif atau pencegahan, kuratif, pengobatan rehabilitatif, dan promotif. Ini beberapa rute pemberian obat. Tidak semuanya ya, masih banyak yang belum. Ini hanya beberapa saja. Ini ada oral, inhalasi, ada lewat nasal. Ini misalnya tetes hidung kayak gitu misalnya. Ini ada transdermal difusi, ocular drug delivery, intravenous route. Jadi ini pengobatan melalui intravena. Ada juga intramuskular dan lain-lain ya. Ini belum dibahas semua. Dan tetes juga tidak hanya tetes hidung, ada tetes mata, ada tetes telinga. Nah, ini the 5 rights of medication administration. Jadi rasional terapi ada 5 hal yang harus tepat obatnya salah ya, kemudian atau harus jangan lupa benar dalam pemberian obat. Yang pertama, tepat obat. Jadi jangan sampai obatnya salah ya. Kemudian pemberiannya juga harus tepat atau setelah makan misalnya, atau bersamaan dengan makanan. Ada juga obat-obat yang seperti itu. Rute pemberiannya juga harus misalnya terus benar, jangan sampai kalau misalnya itu buat dulu teman-teman mungkin sebenarnya teman-teman ini ada yang dari SMK Farmasi misalnya atau SMK Kesehatan, tapi saya posisikan seolah-olah teman-teman ini semuanya awam ya. Jadi kita bahas sedikit suppositoria itu obat yang dimasukkan melalui anus. Nah, ketika misalkan rute pemberiannya harusnya lewat anus, malah karena kurang pengetahuan dari minum obat sehingga malah dikonsumsi lewat oral misalnya, nah itu juga kan jadi salah ya. Terus yang terakhir tentu saja harus tepat pasien, jangan sampai pasien yang tidak memerlukan obat malah dikasih obat. Jadi ini 5 hal yang harus sangat diperhatikan dalam pemberian obat untuk mencapai rasional terapi. Oke, sampai sini dulu untuk pengantar farmakologinya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, suaranya ada 2 ya? Aduh, maaf. Kalau kayak gini, kedengeran nggak? Masih nggak jelas atau cukup jelas kalau kayak gini? Jelas, Bu. Jelas. Daripada yang barusan ya, jadi ada 2 ya? Saya matiin dulu aja HP-nya tuh. Jadi dari mana yang suaranya mulai ada 2? Perlu diulang dari awal atau tidak usah?
kita absen dulu aja ya. Oke, aja. Ini udah hadir semua ya. Sengaja saya nggak absen di awal banget. Khawatir ada yang belum masuk atau koneksinya buruk. Masuk ke presensi. Oke, dari kelas C dulu ya. Azkia Nafisa Dinari ada? Hadir Ibu. Sadela Putri Astari? Sadela ada? Kelas C ya, betul. Oke, terus Fazrisa Rosalina Lydia Sudiana. Ada? Hadir Bu. Oke. Dewi. Hadir. Dewi ada? Hadir, Bu. Oke. Hadir. Rista Maulia Putri. Hadir Bu. Oke. Dita Aditya Utami. Hadir Bu. Dea Sri Wahyuni. Hadir Bu. Oke. Cucun Sunarsi. Hadir Bu. Oke. Gani Akmal Azhami. Hadir Bu. Oke. Astri Nur Oktaviani. Hadir Bu. Deva Septiana Darmawan. Hadir Bu. Wildan Sugihara. Hadir. Oke. Kiki Zakiyah. Hadir, Bu. Sabina Aulia Nur Sa'bani. Hadir Bu. Hendi Ruswandi. Hadir Bu. Oke. Ahmad Muki. Hadir Bu. Oke. Neng Asri Nur Azizah. Hadir Bu. Oke. Anhar Puspitasari. Hadir, Bu. Iqbal Putra Asegaf. Hadir Bu. Puji Marsha Nur Fatwa. Gina Lesmana Sari. Hadir Bu. Oke. Salam. Lesmana Sari. Hadir Bu. Novita Sari. Hadir Bu. Oke. Amelia Widya Chandra Satyana. Amel hadir Bu. Amel. Amel hadir. Oke ya. Kalau Ibu, ada maaf. ya. Gimana? Oh, Puji ada ya. Puji Marsha. Iya, Puji hadir, Bu. Oke. Kalau Sadela Putri Astari ada? Ibu pahmi, Ibu. Tadi sinyalnya nge-lag. Oh iya. Nanti yang belum tes boleh dikoordinir sama PJ-nya. Nanti biar PJ-nya ngasih tahu ke saya siapa yang belum KRS tapi ikut kuliah ini ya dari kelas C. Kelas C yang belum ada kabarnya Sadela Putri Astari ada nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke presentasi dulu kali ya. Nanti absensinya dilanjutkan untuk kelas B dan kelas A belum ya. Kita dari kelas C dulu deh.
kelompok 1 kelas C ada? Ya, kalian udah bagi-bagi kelompok ya. Ada, Bu. Bentar. Kalau untuk pembagian kelompoknya gimana ya? Oke, kelasnya boleh di slide share dulu. Nanti saya lihat siapa aja. Kalau kelas C, PJ-nya siapa ya? Udah ngasih pembagian kelompoknya ke saya belum ya? Udah, Bu. Neng Asri. Oh, Neng Asri ya? Oke, Neng Asri. Iya, Bu. Oh, nggak di grup ya kayaknya? Oh iya. Iya, Bu. Melalui Ibu. Oh iya, ada. Sip. Kelompok 1, Anhar, Hendy, Fazrisa, Puji, Neng Asri, Amelia, sama Sadela. Oke, Hendy deh. Hendy silahkan presentasi dari kelompok 1. Ibu, maaf Ibu, saya lagi ada acara gitu Bu. Oh, Lagi bantu-bantu vaksin ya. oh iya udah. Anhar, ada Anhar. Hadir, Bu. Oke, Anhar aja silahkan. Udah ada, Bu? Ya, ada. Saya mulai ya, Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anhar Puspitasari dari kelas Farmasi C. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan obat golongan saluran pencernaan tentang dispepsia dan refluksi gastroesofageal. Yang pertama ada pengertian dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang terdiri dari 6 bagian, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Keenam organ tersebut adalah satu kesatuan yang disebut dengan sistem pencernaan, memasukkan makanan, mencerna makanan untuk menghasilkan energi pencernaan. Sistem pencernaan ini memiliki peran yang besar. Kemudian untuk yang selanjutnya ada bahasan tentang dispepsia. Dispepsia adalah penyakit sindrom seman pada bagian atas ulu hati. Orang yang mengalami sindrom dispepsia biasanya akan merasakan munculnya gejala sindrom perut atau kembung, nyeri ulu hati, mual, muntah, dan banyak bersendawa.
Yang selanjutnya ada penyebab dispepsia. Yang pertama ada asam lambung ini menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Iritasi ini menyebabkan munculnya berbagai keluhan di lambung yang dapat tren yang berlebih atau obesitas, pola makan yang kurang baik, seperti makan tidak teratur atau banyak mengonsumsi makanan yang berlemak dan pedas, terlalu sering konsumsi minuman berkafein, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, dan kebiasaan merokok. Yang selanjutnya ada terapi sindrom farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi diantaranya ada PPI atau soprajol dan omeprazol. Kemudian ada antagonis H2, contoh obatnya simetidin, ranitidin, nijatidin, atau pamotidin. Dan untuk yang ketiga ada antasida, contohnya ada aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan magnesium trisiklat. Yang selanjutnya ada terapi non-farmakologi, meliputi menjaga pola makan, mengurangi stres, dan istirahat yang cukup. Terapi dispepsia yang direkomendasikan yaitu menganjurkan pasien untuk mengubah gaya hidup, yaitu makan dalam porsi wajar, menurunkan berat badan yang berlebih, berhenti minum alkohol, dan menghindari makanan atau minuman yang mencetuskan gejala. Untuk yang selanjutnya ada klasifikasi dispepsia, terdiri dari dispepsia organik atau struktural. Terdapat penyebab yang mendasari seperti penyakit ulcus pepticum, GERD, kanker, penggunaan alkohol atau obat kronis. Kemudian ada dispepsia fungsional atau dispepsia non-organik, ditandai dengan nyeri atau tidak nyaman perut bagian atas yang kronis atau berulang tanpa abnormalitas pada pemeriksaan fisik dan endoskopi. Untuk yang selanjutnya ada pembahasan tentang gastroesophageal reflux disease atau GERD, yaitu suatu keadaan patologis sebagai akibat reflux kandungan lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala yang timbul akibat keterlibatan esofagus, laring, dan saluran napas, disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Sphincter kardia yang ini seharusnya selalu dalam posisi tertutup. Ini ya keadaan lambung normal, dan ini untuk keadaan lambung penderita GERD. Sphincter kardia yang ini seharusnya selalu dalam posisi tertutup untuk mencegah naiknya asam lambung dan makanan yang sedang dicerna kembali menuju kerongkongan. Katup ini baru akan terbuka ketika makanan di mulut akan ke dalam perut. Nah, pada penderita GERD yang terjadi justru sebaliknya. Otot-otot sphincter kardia menjadi lemah sehingga sphincter dapat membuka meski tidak ada makanan yang bergerak dari kerongkongan. Akibatnya, asam lambung yang ini asam lambung bisa naik sewaktu-waktu. Jika kondisi ini terus-menerus, asam lambung dapat menyebabkan peradangan dan iritasi pada dinding kerongkongan atau esofagitis. Hal ini terjadi karena asam lambung termasuk jenis asam yang kuat yang bersifat mengikis. Terus selanjutnya ada tipe GERD. Yang pertama ada GERD erosif, yaitu ditandai dengan adanya kerusakan lapisan mukosa di esofagus pada pemeriksaan endoskopi. Yang kedua ada GERD non-erosif, yaitu tidak terdapatnya kerusakan lapisan mukosa esofagus pada pemeriksaan endoskopis. Kemudian ada kelompok lainnya yaitu GERD refractor, yaitu penderita yang tidak respon terhadap pengobatan dengan penyakit pompa proton. Dengan penyekat pompa proton atau dengan dosis 2 kali sehari selama 4-8 minggu. Kelompok ini dibedakan karena penderitanya harus menjalani endoskopi saluran cerna bagian atas untuk menyingkirkan adanya penyakit ulkus, kanker, atau esofagitis.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor risiko terjadinya GERD. Yang pertama ada obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua ada wanita. Maksud wanita di sini yaitu bukan berarti laki-laki tidak bisa terserang oleh penyakit GERD, tetapi karena menurut Dr. Suwito, penyebab wanita lebih banyak mengalami GERD adalah karena lebih sensitif, lebih mudah cemas dan stres. Kemudian pasalnya tidak sedikit yang akhirnya melampiaskan stres tersebut ke makanan tinggi lemak dan kalori yang kurang baik bagi lambung. Di samping itu, stres juga dapat memicu perubahan hormonal tubuh yang merangsang produksi asam lambung berlebih. Terlebih bagi para wanita yang pekerja yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Saat stres, wanita yang sedang stres cenderung lebih memiliki pola makan yang berantakan seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Kemudian kehamilan, lalu ada skleroderma atau gangguan jaringan ikat, merokok, riwayat keluarga dengan GERD, dan sering minum alkohol. Pada sebagian orang, makanan dapat memicu terjadinya reflux gastroesophageal seperti bawang, saus tomat, minuman berkarbonasi, coklat, kafein, makanan pedas, makanan berlemak, alkohol, ataupun porsi makanan yang terlalu besar. Beberapa dan suplemen diet pun dapat memperburuk gejala reflux gastroesophageal. Dalam hal ini, obat-obatan yang mengganggu kerja otot sphincter esofagus bagian bawah seperti sedatif, penenang, antidepresan, kalsium channel blocker, dan narkotika. Di sini ada beberapa makanan yang harus dimakan dan harus dikurangi. Nah, kemudian ada beberapa perlakuan yang tidak kita sadari yang dapat menyebabkan GERD, yaitu yang pertama ini ya bisa dilihat pada brosur yang tertera. Kemudian gejala GERD, sensasi perih atau panas terbakar di dada dan ulu hati. Kedua gejala ini biasanya akan semakin memburuk saat penderita membungkuk, berbaring, atau setelah makan. Kemudian kesulitan menelan atau perasaan seperti ada benjolan di tenggorokan, lalu gangguan pernapasan, suara serak, mual dan muntah, sakit tenggorokan, keluarnya isi lambung tanpa disadari, gangguan tidur, kerusakan gigi karena sering terkena asam lambung, dan bau mulut. Yang selanjutnya ada diagnosis GERD ya. Yang pertama ada endoskopi, dilakukan dengan cara memasukkan sebuah tabung lentur yang dilengkapi kamera kecil ke dalam kerongkongan. Selama endoskopi, dokter juga bisa melakukan prosedur lain, misalnya mengambil sampel jaringan atau biopsi guna mendeteksi baret esofagus. Yang kedua ada esophageal manometri, yaitu dilakukan dengan memasukkan tabung lentur ke dalam kerongkongan. Hasil tes akan menunjukkan seberapa baik fungsi kerongkongan, termasuk apakah otot-ototnya mampu menggerakkan makanan dengan lancar menuju lambung. Yang ketiga ada pengukuran pH esofagus, dilakukan dengan cara memasukkan monitor ke dalam kerongkongan guna mengetahui kapan asam lambung naik kembali melewati kerongkongan. Nilai pH atau keasaman akan menunjukkan seberapa asam kondisi kerongkongan. Lalu ada tes pencitraan dengan X-ray atau Roentgen atau sistem pencernaan dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan kerongkongan, lambung, dan usus bagian atas. Tes ini juga kerap melibatkan penggunaan cairan barium untuk memperjelas struktur saluran pernapasan. Penyakit GERD dapat dicegah ya oleh beberapa kegiatan seperti berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi alkohol, menurunkan berat badan, menghindari makanan atau minuman seperti coklat, kopi, minuman bersoda, meninggikan posisi kepala pada saat tidur, mengurangi konsumsi lemak, dan menghindari obat-obatan pencetus GERD. Lalu ada obat-obat dispepsia dan GERD, diantaranya ada antasida, H2 reseptor blockers, dan proton pump inhibitor.
Yang pertama ada antasida. Antasida ini berguna untuk menetralisir asam yang ada dalam lambung dengan bantuan bahan kimia alkali. Antasida bekerja dengan cara menetralisir lambung. Obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Dengan begitu, keluhan akibat naiknya asam lambung seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual muntah, atau perut kembung akan mereda. Obat antasida dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit mah. Untuk dosisnya, untuk dewasa 1-2 tablet, 3-4 kali per hari. Untuk anak, setengah sampai 1 tablet, 3-4 kali per hari. Lalu ada antasida. Bagian-bagian dari antasida ada aluminium hidroksida. Indikasinya untuk salah satunya untuk tadi ya gejala dispepsia sama reflux disease. Kontraindikasinya atau tidak boleh diberikan pada hipersensitif terhadap garam aluminium, hipofosfatemia, pendarahan saluran cerna yang belum terdiagnosis, dan tidak cocok untuk bayi dan neonates. Dosisnya 1-2 tablet dikunyah 4 kali sehari dan sebelum tidur atau 5-10 mili suspensi 4 kali sehari di antara waktu makan dan sebelum tidur. Efek sampingnya konstipasi, mual, muntah. Mekanisme kerjanya dengan menetralisir asam lambung serta melindungi dinding lambung dari iritasi akibat asam lambung. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kadar fosfat dalam tubuh dengan mengikat fosfat yang berasal dari makanan. Lalu ada magnesium hidroksida, indikasinya menetralkan asam lambung dan mengatasi konstipasi dispepsia. Tidak boleh diberikan pada pada seseorang yang menderita kerusakan ginjal berat. Dosisnya 1-2 tablet dikunyah 4 kali sehari dan sebelum tidur atau bila diperlukan. Untuk suspensi 1-2 saset atau 7-14 mili 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak lebih dari 8 tahun setengah atau 1 saset 3-4 kali sehari. Efek sampingnya bisa menyebabkan diare, mual, muntah, kemerahan pada kulit. Untuk mekanisme kerjanya ini ya. Untuk dosis kecil dapat bertindak sebagai antasida yang mengurangi keasaman lambung, sedangkan untuk dosis yang lebih tinggi bersifat laksatif atau tipe osmotik yang dapat meningkatkan penyerapan cairan ke saluran pencernaan dan mempermudah pengeluaran feses. Lalu ada magnesium trisiklat, ini juga bagian dari antasida, indikasinya untuk dispepsia, tidak boleh diberikan kepada hipofosfatemia. Dosisnya 1-2 tablet dikunyah, diberikan hingga 4 kali sehari dan sebelum tidur atau bila diperlukan. Untuk suspensinya 1-2 saset. Untuk anak lebih dari 8 tahun, diberikannya setengah sampai 1 saset 3-4 kali sehari. Efek sampingnya dapat menyebabkan diare, mual, muntah, kemerahan pada kulit. Untuk mekanisme kerja obat magnesium trisiklat ini, dengan meningkatkan pH sekresi lambung dengan proses netralisasi. Senyawa ini juga membentuk silika koloid yang dapat melapisi mukosa saluran pencernaan sehingga memberikan perlindungan lebih di saluran cerna. Kemudian ada antagonis H2. Obat ini dapat mengurangi jumlah asam lambung dengan menghambat kerja sel-sel penghasil asam lambung. Antagonis H2 bekerja dengan mencegah pelepasan histamin dari sel mirip enterochromapin atau ECL dengan histamin yang bekerja pada sel parietal di dekatnya. Efek samping yang ditimbulkan antagonis H2 yaitu mulut kering, sakit kepala atau pusing, diare atau sembelit, susah tidur atau justru kantuk. Contoh antagonis H2 ada ranitidin, indikasinya untuk tukak lambung dan tukak duodenum, reflux esophagitis, dispepsia, dan kondisi lain di mana pengurangan asam lambung akan bermanfaat. Tidak boleh diberikan pada penderita yang diketahui hipersensitif terhadap ranitidin. Dosisnya untuk penyakit asam lambung atau GERD, yaitu dewasa 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari, dikonsumsi selama 8 minggu.
Sedangkan untuk penyakit GERD berat dapat diberikan dosis 150 mg 4 kali sehari selama 12 minggu. Efek samping yang ditimbulkan yaitu takikardia, tapi ini jarang terjadi, agitasi, gangguan penglihatan, alopecia, dan nefritis interstisial. Mekanisme kerja ranitidin ini dengan cara mengurangi produksi asam lambung, sehingga asam lambung yang dilepaskan ke dalam sistem pencernaan Anda menjadi lebih berkurang. Hal ini kemudian dapat menyembuhkan gastritis atau penyakit lain terkait asam lambung. Kemudian ada pamotidin untuk mengatasi sakit MAH atau penyakit asam lambung atau GERD. Kemudian tidak boleh diberikan pada yang memiliki riwayat alergi terhadap obat ini. Dosisnya untuk dewasa 20 mg 2 kali sehari selama 6-12 minggu. Kemudian untuk bayi kurang dari 3 bulan 0,5 mg per kilogram berat badan diberikan 1 kali sehari. Bayi usia 3-12 bulan 0,5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Dan anak-anak usia 1-16 tahun. Efek samping yang ditimbulkan yaitu sakit kepala, konstipasi atau diare, rasa tidak nyaman di perut, pusing, dan mulut kering. Mekanisme kerja bekerja dengan cara menghambat zat histamin pada reseptor H2 di lambung sehingga pamotidin bisa ditemukan dalam bentuk sediaan tunggal atau kombinasi dengan obat antasida. Selanjutnya ada proton pump inhibitor, adalah golongan obat yang bekerja langsung pada sel-sel lambung untuk menurunkan produksi asam. PPI juga membantu memulihkan kondisi kerongkongan yang mengalami iritasi akibat paparan asam terus-menerus. Bekerja dengan cara menghambat reaksi kimia antar hidrogen, kalium, serta enzim adenosin trifosfatase. Sistem ini dikenal dengan pompa proton. Ini terdapat pada sel-sel penyusun dinding lambung yang memproduksi asam. Terhambatnya pompa proton membuat asam lambung tidak dapat keluar ke lapisan lumen lambung. Dengan begitu, produksi asam lambung pun menurun secara drastis sehingga gejala gangguan pencernaan terus berkurang. Ini untuk panduannya ya, reflux gastroesophageal digunakan hanya pada gejala yang berat atau kurangi dosis bila gejala berkurang dan pada komplikasi penyakit dengan struktur tukak atau pendarahan, dosis penuh harus dipertahankan. Bagian dari pompa proton ada omeprazol, indikasinya tukak lambung, meringankan gejala sakit MAH dan headburn yang timbul oleh penyakit asam lambung atau tukak lambung. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan kepada neonatus dan alergi terhadap obat. Dosisnya untuk GERD 20-40 mg per hari. Efek sampingnya vertigo, alopecia, ginecomastia, impotens stomatis ya. Ini sampai gangguan penglihatan dilaporkan pada pemberian injeksi dosis tinggi. Mekanisme kerjanya menurunkan kadar asam yang diproduksi oleh perut atau lambung. Kemudian ada lansoprazol, indikasinya tukak lambung, GERD, dan sindrom Zollinger-Ellison. Tidak boleh diberikan pada pasien dengan reaksi hipersensitivitas terhadap lansoprazol atau agen proton pump inhibitor atau lainnya. Selain itu, lansoprazol juga tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat yang mengandung rilpivirine. Dosisnya untuk penyakit GERD yaitu dewasa 15-30 mg 1 kali sehari selama 4-8 minggu, anak-anak 15-30 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari selama 8-12 minggu. Efek samping yang ditimbulkan yaitu diare, sakit perut, mual, kembung, sembelit, sakit kepala, dan pusing. Mekanisme kerjanya yaitu menurunkan produksi asam lambung. Kemudian ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, dispepsia merupakan kumpulan gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, bagian atas atau dada setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Sedangkan GERD merupakan kondisi naiknya asam lambung menuju esofagus yang menyebabkan nyeri ulu hati atau sensasi terbakar di dada.
Hal yang menyebabkan dispepsia adalah gaya hidup kurang sehat, infeksi, bakteri, kondisi pencernaan, atau kelebihan asam lambung. Sedangkan penyebab GERD terjadi akibat tidak berfungsinya lower esophageal sphincter alias lingkaran otot pada bagian bawah dari esofagus. Seharusnya les otomatis terbuka ketika makanan atau minuman turun ke lambung, kemudian menutup untuk mencegah asam dan makanan di lambung tidak naik kembali ke esofagus. Gejala dispepsia meliputi nyeri perut, mual, muntah, rasa tidak nyaman setelah makan, perut kembung, nafsu makan hilang, nyeri di perut atau dada, serta terasa ada makanan yang kembali ke kerongkongan. Sedangkan gejala GERD ditandai dengan nyeri di ulu hati berupa sensasi terbakar yang disertai sulit menelan, mual, atau rasa pahit di lidah. Pengobatan dispepsia dan GERD, gejala ringan biasa diatasi dengan perubahan gaya hidup, seperti menghindari konsumsi makanan berlemak dan pedas, tidur cukup, rutin olahraga, serta kurangi konsumsi alkohol dan kafein harian. Pada kasus berat, dispepsia diatasi dengan konsumsi obat-obatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, coba share screen lagi, coba. Sebentar, ada sedikit revisi. Dikit sih typo, cuman kayaknya nggak ngekali typo, soalnya pasti bacanya tetap trisilikat di obat yang apa tadi di bawah yang ada obat apa trisiklat itu trisilikat ya harusnya. Khawatir jadi salah memahami lagi. Nah ini tuh kan di sininya juga di kemasannya juga ada trisilikat ya. Dan trisiklat. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dari presentasi kelompok 1? Oh, tapi sepertinya waktunya ini ya. Ini berapa? Jadi rencananya hari ini yang presentasi 4 kelompok. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, simpan dulu aja di kolom chat. Nanti setelah kelompok, jadi ini kan ada kelas ABC ya. Jadi mudah-mudahan bisa satu hari itu ada 4 kelompok yang presentasi. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab dari teman-teman untuk kelompok yang presentasi. Kalau kelompok dari kelas C, kelompok 2 udah beres belum ya? Kok di Google Class saya lihat belum ada ya? Siapa tahu udah masuk tapi koneksinya jelek misalnya, atau emang belum bikin. Belum ada mungkin ya dari kelas C. Ke kelompok 3 aja dulu kali ya. Ahmad ada? Soalnya kelas C ini semuanya tentang saluran cerna. Jadi ini nanti pertanyaan dari Jejen ditampung dulu aja ya. Ahmad ada nggak? Dari kelas C kelompok 3. Jadi pas absen ada ya? Kok menghilang? Cucun? Cucun Sunarsi? Hadir, Bu. Ya, silahkan presentasi Cucun. Cucun gimana? Bisa? Atau... Oh ya. Sudah ada, Bu. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada, Bu? Suaranya boleh diperbesar, agak kecil, ada cuman kecil kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cucun Sunarsi dari kelompok 3 kelas Farmasi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang golongan obat saluran cerna pada gangguan usus kronis dan obat pencahar. Golongan obat saluran cerna, gangguan usus kronis dan pencahar. Sesuai Permenkes nomor 917/Menkes/per/1993 tentang wajib daftar obat jadi. Yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, atau obat keras yang dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek, diserahkan oleh apoteker, obat keras, psikotropika, dan narkotika pada kemasan dan etiketnya tertera tanda khusus. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja obat. Di sini ada 3 fase, yaitu yang pertama fase farmasetik. Pada fase ini, obat berubah menjadi larutan sehingga dapat menembus membran biologis. Jika obat diberikan melalui rute subkuntan, intramuskular, atau intravena, maka tidak terjadi fase farmasetik. Yang kedua yaitu ada fase farmakokinetik. Pada fase ini terdiri dari 4 proses subfase, yaitu transformasi dan ekskresi. Yang terakhir yaitu ada farmakodinamik. Pada fase ini terjadi respon biologis atau fisiologis. Yang selanjutnya yaitu ada penyakit pada gangguan usus kronis. Yang pertama ada gangguan Crohn. Penyakit ini adalah salah satu penyakit radang usus kronis yang menyebabkan peradangan pada lapisan dinding saluran pencernaan atau sering ditemui pada usus halus dan Misalnya Cucun barusan ini presentasinya terhenti, nggak tahu jaringan di sayanya jelek atau di Cucunnya jelek ya. Ini Cucun udah beres atau belum ya? Belum, Ibu, kayaknya sinyal Cucunnya jelek. Oke, dibantu atau sama temennya yang satu kelompok. Bentar, siapa ya? Boleh dilanjutkan sama Gani, ada Gani? Gani? Baik, Bu, bentar. Oke.
dilanjutkan ya. Ucun. Sedikit ya sambil nunggu Gani. Jadi kan kalau misalkan yang wajib ikut Zoom meeting di hari ini tuh kelas ABC. Nah, kelas D dan E itu voluntarily ya sifatnya. Jadi kalau misalkan mau ikut mangga, enggak juga, tidak akan mengurangi nilai, tidak akan mempengaruhi kehadiran atau yang lainnya. Nah, demikian juga nanti pekan depan kalau misalkan bagian kelas D dan E yang ikut Zoom meeting, kelas ABC kalau misalkan mau ikut boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi apapun ya. Nah, ini ada yang bertanya kalau misalkan kelas DE yang sekarang ikut boleh bertanya enggak gitu. Boleh, boleh banget. Kalau untuk bertanya dipersilahkan ya. Nanti dijawab sama teman-teman yang presentasi. Bagaimana Gani? Sudah bisa? Sambil nunggu Gani, kita absen dulu kelas. Oh ini Gani ya bisa. Oke, silakan Gani. Melanjutkan yang tadi, Bu. Silakan dilanjutkan yang Cucun tadi ya. Mungkin Cucun kelempar. Penyakit gangguan usus kronis. Gangguan Crohn. Adanya gejala sakit perut, mual dan muntah, penurunan berat badan, tinja bercampur lendir dan darah, demam, munculnya saluran lain yang abnormal di sekitar dubur, diare, tidak nafsu makan, sariawan, dan gejala anemia. Divertikuler atau divertikulitis, gejalanya adalah nyeri pada perut yang pertama parah sesaat setelah makan atau ketika bergerak, kedua sembelit, diare atau keduanya, ketiga perut kembung atau perut terasa dipenuhi gas. Keempat, tinja mengandung darah. Jika divertikulas sudah mengalami peradangan atau infeksi, penderita dapat mengalami gejala divertikulitis seperti demam, nyeri perut yang semakin parah dan berkelanjutan, mual dan muntah, tinja mengandung darah dan lendir, perdarahan pada dubur. Kolitis ulceratif, gejalanya yaitu diare yang disertai darah atau nanah. Yang kedua, sering ingin buang air besar tapi tinja sulit. Yang ketiga, nyeri anus. Keempat, demam. Kelima, selain gejala di atas, menderita kolitis ulceratif yang relapse juga dapat mengalami gejala lain, seperti sariawan, mata merah. Pada kasus yang lebih parah, penderita dapat mengalami jantung berdebar hingga sesak napas, nyeri dan bengkak pada sendi, nyeri atau kram perut, tubuh mudah lelah, berat badan dan menurun. Irritable bowel syndrome (IB atau IBS). Gejala sakit atau kram perut yang berulang. Kedua, diare atau susah buang air besar. 3, kembung. Selain itu, gejala lain yang bisa muncul saat seorang mengalami irritable bowel syndrome dapat berupa sakit perut yang biasanya mereda setelah buang air besar,
tidak bisa menahan keinginan BAB, mual dan muntah, sering bersendawa atau kentut, nyeri punggung, nafsu makan menurun, rasa panas di dada dan penyakit asam lambung. BAB berlendir dan mudah lelah dan cepat kenyang. Obat yang bekerja di usus. Yang pertama adalah sucralfate, yang kedua pirenzepin, yang ketiga omeprazol, yang keempat antispasmodik atau analgetik. Untuk yang obat pertama, sucralfate, golongan antiulceran, kategori obat resep, manfaat mengobati luka lambung atau ulcus duodenum, mengobati gastritis kronis, mencegah pendarahan pada sistem pencernaan. Dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Bentuk obat, suspensi atau tablet. Untuk dosis, kondisi tukang lambung dan ulcus duodenum, dewasa 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari selama 4-8 minggu. Bila diperlukan, obat ini bisa diberikan hingga 12 minggu. Untuk pencegahan, konsumsi 1 gram 2 kali sehari. Kondisi gastritis kronis, dewasa 1 gram 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari. Mencegah pendarahan saluran pencernaan, dewasa 1 gram 6 kali sehari, dosis maksimal 8 gram per hari, dan untuk efek samping, konstipasi atau sakit kepala, mulut kering, pusing, diare, insomnia, perut kembung, dan mual atau muntah. Pirenzepin. Pirenzepin adalah antimuskarinik aminatesier M1 selektif. Obat ini mengurangi sekresi asam lambung melalui tindakan preferensial pada mukosa lambung, juga mengurangi sekresi pepsin. Pirenzepin merupakan obat golongan antisida yang berfungsi menurunkan produksi asam lambung dan pepsin berbentuk tablet. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi ulcus pepticum atau obat bebas. Dosis ulcus pepticum untuk dewasa 50 mg 2-3 kali sehari dalam 4-6 minggu. Efek samping, pirenzepin dapat menyebabkan efek samping yang meliputi mulut kering, penglihatan kabur, serta peringatan untuk pasien dengan kondisi gangguan fungsi ginjal, terutama gagal ginjal stadium akhir, wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan pirenzepin. Omeprazol, golongan obat mah jenis penghambat pompa proton atau proton pump inhibitors, PPIS. Bahan aktif omeprazol kategori obat resep manfaat mengurangi kadar asam lambung dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak, kategori kehamilan dan menyusui. Kategori ini belum dikategorikan. Untuk wanita hamil dan menyusui tidak dianjurkan untuk mengonsumsi omeprazol sebelum berkonsultasi dengan dokter. Omeprazol dapat terserap ke dalam ASI, oleh karena itu, tanyakan kepada dokter sebelum menggunakannya, bentuk kapsul dan suntik. Dosis dan aturan pakai omeprazol. Penyakit asam lambung, GERD. Dosis 20-40 mg per hari, tukak lambung, untuk dosis 20-40 mg per hari selama 4-8 minggu. Sindrom Zelliner-Ellison untuk dosis 60-360 mg per hari dibagi menjadi 3 kali pemberian setiap 8 jam. Ulcus duodenum untuk dosis 20 mg per hari selama 4-8 minggu. Infeksi Helicobacter pylori untuk dosis 20 mg 2 kali sehari selama 10 hari.
esifagitis erosif untuk dosis 20 mg per hari selama 4-8 minggu. Dosis omeprazol untuk anak-anak dan penderita gangguan organ hati akan disesuaikan oleh dokter. Untuk efek samping penggunaan obat, gangguan pencernaan seperti diare yang berkelanjutan serta adanya darah atau lendir pada tinja, kekurangan vitamin B12 yang menyebabkan kelelahan lemas, sariawan, mati rasa, dan kesemutan pada tangan atau kaki, serta reaksi alergi obat. Antispasmodik. Antispasmodik adalah zat atau obat yang digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang otot yang sering mengakibatkan nyeri perut atau saluran pencernaan. Obat golongan ini merupakan relaksan otot polos, nama generik metformin, bentuk obat tablet, dan untuk dosis obat minimal 3 kali sehari 1 tablet atau maksimal 4 tablet, harus sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk efek samping obat, reaksi hipersensitivitas, reaksi pada kulit misalnya kemerahan, agranulositosis, gangguan saluran pencernaan, tremor, jantung berdebar, sakit kepala, mengantuk, dan mual. Obat pencahar. Menurut cara kerjanya, pencahar dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, obat pencahar yang menggunakan tinja. 2. Obat pencahar untuk menstimulasi kerja usus. Dokucate, golongan obat pencahar, kategori obat bebas, manfaat mengatasi sembelit, digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak berusia 2 tahun ke atas. Untuk bentuk obat tablet, untuk dosis, kondisi konstipasi, bentuk obat tablet, usia dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun, 50-300 mg sehari atau dibagi menjadi beberapa kali konsumsi. Anak-anak usia 2-12 tahun, 50-150 mg sekali sehari atau dibagi menjadi beberapa kali konsumsi. Untuk efek samping, diare. 2. Frekuensi BAB meningkat. 3. Iritasi tenggorokan. 4. Kram perut. 5. Obstruksi usus. Untuk merek dagang, Loxotab dan Neoloxa. Lactulosa, golongan obat pencahar, laksatif, kategori obat resep, manfaat mengatasi konstipasi atau sembelit, menangani dan mencegah ensefalopati, hepatikum. Bentuk obat sirup. Untuk dosis, kondisi konstipasi, untuk dewasa, dosis awal adalah 15-30 ml per hari, dalam dosis tunggal atau dibagi menjadi 2 jadwal konsumsi. Dosis dapat ditingkatkan hingga 45 ml per hari jika dibutuhkan. Untuk anak-anak usia 1 bulan sampai 1 tahun, 2,5 ml 2 kali sehari. Usia 1 sampai 5 tahun, 5 ml 2 kali sehari. Usia 5 sampai 10 tahun, 10 ml 2 kali sehari. Usia 10 sampai 18 tahun, 15 ml 2 kali sehari. Untuk kondisi ensefalopati hepatitikum. Dosis dewasa 90 sampai 150 ml per hari, dibagi ke dalam 3 jadwal konsumsi. Sesuaikan dengan dosis hingga mudah buang air besar setidaknya sebanyak 2-3 kali sehari. Untuk efek samping obat, yang pertama dehidrasi, yang kedua hipokalemia, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat kram perut, yang kelima kembung, yang keenam aktivitas usus yang berlebihan, yang ketujuh diare.
bisakodil. Golongan obat pencahar kategori obat bebas untuk mengatasi konstipasi dan mengosongkan isi perut. Digunakan oleh anak-anak usia 4 tahun atau lebih hingga dewasa. Untuk bentuk obat, tablet salut selaput, dan suppositoria, tablet anus atau dubur. Untuk dosis, bentuk obat, oral, anak-anak usia di atas 10 tahun hingga dewasa, 5-10 mg, sekali sebelum tidur malam. Anak-anak usia 4-10 tahun, 5 mg, sekali sebelum tidur malam. Bentuk obat, suppositoria, anak-anak usia di atas 10 tahun hingga dewasa 10 mg, sekali pada pagi hari. Anak-anak usia 10 tahun ke bawah, 5 mg, sekali pada pagi hari. Untuk efek samping obat, yang pertama, rasa tidak nyaman atau nyeri di perut. Yang kedua, diare. Yang ketiga, mual atau muntah. Yang keempat, vertigo. Yang kelima, perdarahan pada saat buang air besar. Yang keenam, iritasi dubur atau pada penggunaan suppositoria. Yang ketujuh, yang kedelapan, gangguan elektrolit. Sodium pikosulfat. Merek dagang Loxoberon, Pisocun, bentuk obat tetes. Untuk dosis, anak usia lebih dari 10 tahun hingga dewasa, 5-10 mg sebagai dosis tunggal yang diberikan sebelum tidur malam. Pemberian isi usus, bowel evacuation sebelum tindakan medis. Dewasa 10 mg yang diberikan bersama magnesium sitrat diberikan pada pagi dan siang hari sebelum tindakan medis. Anak usia lebih dari 10 tahun, 5-10 mg diberikan sebelum tidur malam. Untuk kesimpulan, yang pertama, golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk Gani, masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Mungkin sinyalnya sedang masalah ya, Bu Gani. Oke, sudah selesai ya. Dari kelompok 3. Dari kalau kelompok 2 udah beres belum ya ini? Kelas C. Iqbal, Gina, Fahmi, Astri, Dea, Anggita, sama Azkia. Belum ya? Lanjut ke kelas C, kelompok 4 dulu kalau gitu ya, biar sekarang temanya tentang saluran cerna dulu. Intan ada? Ada, Bu. Oke, silahkan Intan presentasi dari kelompok 4. Ibu share screen-nya sama Anhar. teman Anhar ya. Ya, nggak apa-apa. Boleh ya, Bu.
hemoroid dan obat yang mempengaruhi sekresi usus. Next. Pengertian hemoroid. Hemoroid adalah pelebaran inflamasi dari plekus arteri vena di saluran anus yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah inkontinensia flatus dan cairan. Hemoroid dikenal di masyarakat sebagai penyakit wasir atau ambeien, penyakit yang sering dijumpai dan telah ada sejak zaman dahulu. Hemoroid disebabkan oleh obstipasi yang menahun dan uterus gravidus. Selain itu, terjadi bendungan sentral seperti bendungan susunan portal pada cirrosis hati, herediter atau penyakit jantung kongesif, pembesaran prostat atau tumor rektum. Hemoroid timbul karena dilatasi, pembengkakan, atau inflamasi vena hemoroidalis yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti mengendan pada buang air besar yang sulit, pola buang air yang salah, atau lebih banyak menggunakan jamban duduk. Yang ketiga, peningkatan penekanan intraabdomen karena tumor, seperti tumor udut, tumor abdomen. Yang kelima, kehamilan, disebabkan tekanan jenis pada abdomen dan perubahan hormonal. Yang keenam, usia tua. Yang ketujuh, konstipasi kronik. Yang kedelapan, diare akut yang berlebihan dan diare kronik. Yang kesembilan, hubungan seks peranal. Yang kesepuluh, kurang minum air putih dan makan makanan berserat. Yang ke-11, kurang olahraga atau imobilisasi. Klasifikasi hemoroid yaitu ada hemoroid eksterna. Hemoroid ini berupa pelebaran vena subkutan di bawah atau di luar linea dentate. Hemoroid eksterna disebabkan karena terjadinya varises pada plexus hemorrhoidalis inferior di bawah linea dentate dan tertutup oleh kulit. Hemoroid ini diklasifikasikan sebagai akut dan kronik. Hemoroid interna. Hemoroid ini berupa pembengkakan vena pada plexus hemorrhoidalis superior di atas linea dentate dan tertutup oleh mukosa. Tanda dan gejala pada hemoroid yaitu yang pertama, rasa gatal dan nyeri yang bersifat nyeri akut. Yang kedua, pendarahan berwarna merah terang pada saat BAB. Yang ketiga, pada hemoroid eksternal sering timbul nyeri hebat akibat inflamasi dan edema yang disebabkan oleh trombosis atau pembekuan darah dalam hemoroid, sehingga dapat menimbulkan iskemia dan nekrosis area tersebut. Patofisiologi. Hemoroid dapat disebabkan oleh tekanan abdominal yang mampu menekan vena hemorrhoidalis sehingga menyebabkan dilatasi pada vena. Hemoroid dapat terjadi pada individu yang sehat. Hemoroid umumnya menyebabkan gejala ketika mengalami pembesaran, peradangan atau proplase. Sebagian besar penulis setuju bahwa diet rendah serat menyebabkan bentuk feses menjadi kecil yang bisa menyebabkan kondisi mengenjan selama BAB. Peningkatan tekanan ini menyebabkan pembengkakan dari hemoroid. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan colok dubur. Diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan karsinoma rektum pada hemoroid interna tidak dapat diraba sebab tekanan vena di dalamnya tidak cukup tinggi dan biasanya tidak nyeri. Yang kedua, anoskop. Diperlukan untuk melihat hemoroid interna yang tidak menonjol keluar. Yang ketiga, protokoresigmoidoskopi untuk memastikan bahwa keluhan bukan disebabkan oleh proses radang atau proses keganasan di tingkat yang lebih tinggi.
Penata laksanaan farmakologi dan konservatif untuk hemoroid adalah sebagai berikut. Yang pertama, obat-obatan dapat memperbaiki defekasi. Yang kedua, obat simptomatik yang mengurangi keluhan rasa gatal dan nyeri, obat analgesik dan pelembut ninja. Yang ketiga, koreksi konstipasi jika ada, meningkatkan konsumsi serat, laksatif, dan menghindari obat-obatan yang dapat menyebabkan konstipasi seperti kodein. Yang keempat, perubahan gaya hidup lainnya seperti meningkatkan konsumsi cairan, menghindari konstipasi, dan mengurangi mengenjan saat buang air besar. Penata laksanaan invasif dilakukan bila manajemen konservatif mengalami kegagalan sebagai berikut. Yang pertama, rubber band ligation merupakan prosedur dengan menempatkan karet pengikat di sekitar jaringan hemoroid internal sehingga mengurangi aliran darah ke jaringan tersebut yang menyebabkan hemoroid nekrosis, degenerasi, dan ablasi. Yang kedua, laser inframerah atau koagulasi bipolar menggunakan laser atau sinar inframerah untuk menghancurkan hemoroid internal. Yang ketiga, penata laksanaan bedah dengan tindakan hemoroidektomi. Pembedahan. Apabila hemoroid internal derajat 1 yang tidak membaik dengan penata laksanaan konservatif, maka dapat dilakukan tindakan pembedahan. Sediaan untuk pengobatan hemoroid. Yang pertama, sediaan pelembut. Sediaan pelembut mengandung astringen ringan seperti bismut subgalat, zinc oksida, dan hamamelis yang dapat meringankan gejala-gejala hemoroid. Banyak sediaan antihemoroid juga mengandung pelicin, vasokonstriktor, atau antiseptik ringan. Yang kedua, sediaan kombinasi dengan kortikosteroid. Kortikosteroid sering dikombinasi dengan anestetik lokal dan zat pelembut dalam sediaan untuk hemoroid. Sediaan kombinasi ini cocok untuk penggunaan jangka pendek jika tidak ada infeksi seperti herpes simplex. Pemberian jangka panjang dapat menyebabkan atrofi kulit anus. Yang ketiga, sklerosan rektal. Injeksi penol dalam minyak digunakan untuk menginjeksi hemoroid terutama jika tidak proplas. Efek samping yang ditimbulkan yaitu iritasi dan nekrosis jaringan. Selanjutnya ada penata laksanaan fisura ani. Penanganan fisura ani memerlukan pelunak feses dengan meningkatkan asupan serat makanan dalam bentuk brand atau dengan menggunakan obat yang mempengaruhi sekresi lambung. Lambung menyekresikan getah lambung yang terdiri dari asam lambung dan pepsin. Pepsin merupakan suatu enzim proteolytik yang disekresikan melalui selaput lendir lambung. Makanan yang dicerna di lambung membentuk suatu semi padat yang disebut kimus. Selanjutnya, kimus didorong dari lambung ke usus. Pencernaan di usus dibantu enzim. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan mukosa usus. Setelah terbentuk zat gizi yang sangat halus dan mudah diserap oleh tubuh, sisa makanan masuk ke usus besar dan diolah oleh flora normal usus sehingga siap dibuang melalui anus. Di sepanjang lambung ke usus dapat timbul berbagai gangguan penyakit baik yang disebabkan oleh terganggunya produksi enzim pencernaan maupun infeksi usus oleh kuman atau cacing. 20. Klasifikasi saluran pencernaan yang pertama ada gastrointestinal tract yang memiliki dinding yang terdiri dari 4 lapisan yaitu mukosa paling dalam, submukosa, muscularis, dan serosa paling luar. Saluran ini memanjang dari mulut hingga anus melewati rongga toraks dan abdominopelvis dan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung,
usus halus, usus besar. Memiliki panjang panjang 5-7 meter pada orang hidup dan 7-9 meter pada kadaver. Yang apa? Yang panas? Digestive organs yang terdiri dari gigi, lidah, kelenjar saliva, liver, empedu, dan pankreas. Gigi dan lidah bekerja secara fisik, ada kontak langsung dengan makanan. Dan yang lainnya bekerja secara kimiawi dengan menghasilkan organ penyusun saluran pencernaan yang pertama rongga mulut. Rongga mulut memiliki beberapa struktur. Yang pertama, bibir berfungsi mengambil dan menampung makanan dari mulut. Yang kedua, palatum berfungsi sebagai pemisah antara mulut dan saluran hidung. Yang ketiga, ada lidah berfungsi membantu proses mengunyah makanan. Terus ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah, mendorong, dan mengoyak makanan. Dan terakhir ada kelenjar saliva yang berfungsi mensekresi saliva. Yang kedua, faring. Persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan yang terdiri dari nasofaring, orofaring, laringofaring yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju esofagus. Yang ketiga ada esofagus, berupa tabung panjang yang panjangnya sekitar 9-10 inci. Berfungsi untuk menggerakkan bolus dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltis. Yang keempat ada lambung, terletak di superior kiri rongga abdomen, yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, daerah yang membuka ke arah esofagus, terus ada fundus, bagian yang menonjol ke atas, corpus, bagian yang tengah, dan filorus, bagian inferior yang menyempit dan membuka ke arah usus halus. Proses mekanik dan proses kimiawi pada saluran pencernaan. Ini ada rongga mulut, proses mekanisnya yaitu mengunyah. Sedangkan proses kimiawinya adanya sekresi saliva dan adanya aktivitas enzim amilase yang membantu proses pencernaan amilum. Di faring terjadi proses mekanik yaitu adanya proses deglutisi. Deglutisi yaitu proses menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Sedangkan di proses kimiawi tidak terjadi proses kimiawi. Di esofagus proses mekaniknya yaitu adanya proses berupa menggerakkan makanan yang sudah dikunyah melalui gerak peristaltis dan adanya proses meningkatkan sekresi saliva dalam esofagus. Dan proses kimiawinya tidak ada. Di lambung, proses mekaniknya adanya gerakan peristaltis, di mana dalam proses ini adanya aktivitas mencampurkan makanan dengan getah lambung menjadi kimus dan mengarahkan kimus ke usus halus. Sedangkan proses kimiawinya adanya sekresi faktor intriksi, yaitu berupa glikoprotein yang disekresi oleh sel parietal lambung. Selain itu, terjadi sekresi gastrin, yaitu merangsang sekresi lambung dan mengatur mobilitas usus dan lambung. Selain kedua proses kimiawi di atas, ada juga proses kimiawi lambung berupa proses pencernaan protein dan pencernaan lemak. Di usus halus terjadi proses mekanik segmentasi, di mana dalam proses ini terdapat aktivitas untuk menggerakkan, mencampur, dan mendorong kimus secara perlahan. Dan proses kimiawinya terdapat beberapa proses kimiawi di usus halus, di antaranya aktivitas maltase atau menghidrolisis maltosa menjadi glukosa. Terus ada sukrase, yaitu menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Laktase, menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan lipase, mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Di usus besar,
Proses mekaniknya adanya kontraksi Haustra yang menyebabkan pergerakan massa di dalam kolon yang menggerakkan massa menuju rektum lalu ke anus. Sedangkan di proses kimiawinya tidak terjadi suatu proses. Obat yang mempengaruhi sekresi usus, yang pertama ada obat yang mempengaruhi komposisi dan aliran empedu. Batu empedu merupakan penyakit yang terjadi di saluran empedu. Faktornya meliputi hiperkolesterolemia atau penyumbatan saluran empedu dan radang saluran empedu. Penggunaan teknik laparoskopi dan endoskopi telah membatasi penggunaan obat pada penyakit empedu. Tetapi obat sesuai untuk pasien yang tidak dapat diobati dengan cara lain yang gejalanya ringan. Obat yang sering digunakan untuk membantu melarutkan batu empedu adalah asam kenodeoksikolat atau asam ursodeoksikolat. Obat yang mempengaruhi komposisi dan aliran empedu. Yang pertama ada asam kenodeoksikolat. Indikasinya pelarutan batu empedu, kontraindikasinya yaitu batu radio opak, kandung empedu tidak berfungsi, penyakit hati kronik, dan penyakit radang. Efek sampingnya yaitu diare, gatal-gatal, gangguan hati ringan, dan transaminase serum naik sementara. Untuk dosisnya yaitu 10 mg setiap hari sebagai dosis tunggal menjelang tidur malam dan dosis terbagi selama 3-24 bulan. B. Asam ursodeoksikolat memiliki indikasi pelarut batu empedu, sirosis empedu primer. Kontraindikasinya batu radio opak, batu kolesterol yang mengalami klasifikasi, batu radio lusen, pigmen empedu, kolesistitis akut, kolangitis, obstruksi biliar batu pankreas, kandung empedu tidak berfungsi, dan penyakit radang. Dan memiliki efek samping yaitu mual, muntah, diare, pruritus, ruam kulit, kulit kering, keringat dingin, rambut rontok, gangguan pencernaan makanan, nyeri abdominal, pusing, dan gangguan tidur. Untuk dosisnya, pelarutan batu empedu 8-12 mg sehari dalam dosis tunggal menjelang tidur atau 2 dosis terbagi sampai selama 2 tahun. Yang kedua, peningkatan asam empedu. Kolesteramin merupakan resin penukar anion yang tidak diabsorpsi dari saluran cerna, di mana kolesteramin sendiri dapat mengganggu absorpsi dalam sejumlah obat. Yang pertama ada kolesteramin. Indikasinya diare, reseksi usus, vagotomi, neuropati, vagal diabetik, dan hiperkolesterolemia. Kontak indikasinya yaitu obstruksi empedu total. Dan memiliki efek samping saluran cerna menonjol. Dosisnya instruksi awal selama 3-4 minggu, 12-24 gram sehari dicampur dengan air dalam dosis tunggal, dan atur 4 dosis terbagi. Selanjutnya disesuaikan sebagaimana diperlukan, maksimal 36 gram sehari. Yang ketiga ada pankreatin. Pankreatin diperlukan bila sekresi pankreas terganggu pada kasus sistik fibrosis dan setelah pankreatomi, gastrektomi, pankreatitis kronis. Pankreatin diaktifkan oleh asam lambung, karena itu sebaiknya diberikan dengan makanan atau pada saat setelah atau sebelum. Selain itu, pankreatin juga diinaktifkan oleh panas. Maka panas yang berlebihan sebaiknya dihindari ketika sediaan dicampur dengan cairan atau makanan. Pankreatin membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein.
Pankreatin dapat mengiritasi kulit sekitar mulut dan mukosa. Mukosa bukal jika bertahan dalam mulut dan dosis berlebihan dapat menyebabkan iritasi perianal, gangguan saluran cerna termasuk mual, muntah, dan ketidaknyamanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Perhatiannya. Oke, terima kasih banyak presentasinya. Ditunggu sebentar ya. Saya sedang azan dulu. Terima kasih banyak presentasinya. Kita lihat ada 3 pertanyaan ya di kolom komentar. Saya persilahkan kepada kelompok yang presentasi untuk menjawab pertanyaannya. Dari Jejen, dari Rianti sama Eis ya. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, nama saya Puji Marsha Nur Patwa. Saya dari kelompok 1 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jenjen. Pertanyaannya itu, jika seseorang memiliki penyakit MAH, jika dikasih obat yang mengandung asam mepenamat, apakah bisa meningkatkan asam lambung atau tidak? Dan jika ada asam mepenamat, obat MAH apa saja yang bisa menetralkannya setelah meminum asam mepenamat? Nah, jika seseorang memiliki penyakit MAH gitu, dianjurkan tidak mengkonsumsi obat asam mepenamat. Karena asam mepenamat juga bisa menimbulkan efek samping serius jika digunakan oleh penderita penyakit asam lambung atau GERD. Hal ini dikarenakan asam mepenamat dapat meningkatkan produksi asam lambung yang menyebabkan iritasi lambung, pendarahan usus, dan tukak lambung. Sebaiknya penggunaan obat ini untuk penderita asam lambung dan tukak lambung sebaiknya dihindari. Namun jika tetap harus menggunakan asam mepenamat, disarankan untuk mengonsumsinya tidak secara bersamaan dengan obat asam lambung. Dan pertanyaan kedua yaitu, jika ada asam mepenamat, obat apa saja yang bisa menetralkannya? Nah, di sini tidak ada obat MAH yang bisa menetralkan asam mepenamat, karena pada dasarnya obat MAH itu diminum sebelum makan. Karena menurut seorang pakar penyakit dalam dari Dr. John C. Lifam, sebaiknya minum obat MAH 30 menit sebelum makan. Tetapi jika harus menggunakan asam mepenamat pada seseorang yang memiliki penyakit MAH, dianjurkan tidak secara bersamaan. Misalkan obat yang digunakan obat MAH yaitu misalkan ranitidin. Obat ranitidin tersebut diminum sebelum makan dan asam mepenamat diminum setelah makan. Dan obat tersebut harus dianjurkan oleh dokter dengan resep dokter. Begitu, Jen. Apakah bisa diterima jawabannya, Saudara Jen? Bagaimana Jejen? Apakah sudah cukup jelas? Dari kelompok lain barangkali ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Jenjen karena sudah menerima pendapat dan saran dari saya. Terima kasih, Bu. Sami-sami, terima kasih Puji atas jawabannya. Iya, Bu. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Rianti atau dari Elis? Atau mau menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Jejen, mangga?
Siap, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan Ais. Ya, Bangga. Silakan dengan Sri. Apa penyebab melemahnya katup atau stiker yang terletak di kerongkongan bagian bawah dan bagaimana cara pencegahannya? Nah, di sini pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Epiglotis merupakan katup kecil yang menutup jalur pernapasan ketika Anda menelan makanan atau cairan. Katup ini berfungsi mencegah masuknya makanan atau cairan ke dalam paru-paru. Dinding esofagus tersusun dari berlapis-lapis otot yang sama dengan lapisan lambung dan usus. Selain dinding yang berlapis-lapis, kerongkongan Anda juga memiliki sphincter. Sphincter yaitu otot berbentuk cincin yang dapat membuka dan menutup. Otot ini berfungsi mencegah makanan, udara, dan asam lambung bergerak ke arah sebaliknya. Esofagitis merupakan peredangan atau iritasi yang terjadi pada lapisan kerongkongan. Peredangan biasanya terjadi akibat asam lambung yang sering naik. Asam lambung dapat mengikis lapisan esofagus sehingga menimbulkan radang dan iritasi. Nah, cara pencegahannya yaitu hindari merokok, jagalah berat badan dalam rentang berat badan ideal. Cara mencegah esofagitis juga bisa dengan menggunakan obat penekan asam lambung dan jangan mencoba menelan bahan korosif yang dapat melukai esofagus. Apakah sudah cukup? Ais? Sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya dari Neng Sri ya. Katanya ada yang mau menjawab, tapi lagi di jalan ya, Amelia. Mungkin bisa jawab di kolom chat aja kali ya, soalnya Anhar kan tadi udah presentasi ya. Atau mungkin yang lainnya yang sedang tidak berhalangan. Mangga ada yang mau menjawab pertanyaannya Rianti? Kalau dibacain oleh saya nggak apa-apa, Bu? Oh iya, sok atuh. Ini jawabannya dari Amel ya, Bu. Pada anak-anak, infeksi bakteri ini terjadi karena penularan melalui makanan, minuman, dan dipicu oleh lingkup yang tidak bersih. Penularan infeksi bakteri menjawab pertanyaan dari Teh Rianti ya. Maaf. Penularan infeksi bakteri tersebut ternyata juga bisa terjadi karena kontak langsung dengan orang yang sudah terkontaminasi. Ciri-cirinya, anak mengalami mual dan muntah secara berulang, keluhan sakit perut dari area lambung sampai ke rongga dada anak, perut kembung dan terasa perih membuat anak tidak nyaman, sering buang angin di malam hari dan disertai nyeri, tidak nafsu makan dan menolak makanan meski perut terasa lapar. Untuk obatnya, salah satu kandungan obatnya adalah H2 blocker yang bekerja dengan mengurangi jumlah asam lambung dengan memblokir hormon histamin yang meningkatkan asam lambung. Kemudian pemberian PPI bisa efektif untuk bayi yang sudah terbukti mengalami esofagitis korosif. Sementara untuk bayi di bawah 18 bulan dengan gejala GERD, belum ada bukti kuat yang menunjukkan obat ini dapat memperbaiki gejala dan pH lambung. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Bagaimana, Rianti? Sudah cukup? Berhubung ada kelas yang belum presensi ya, jadi kita sambil presensi dulu. Tadi yang belum presensi dari kelas A sama kelas B ya. Baru kelas C yang tadi presensi. Oke, dari kelas A dulu kali ya. Rianti Susilawati ada? Rianti tadi yang bertanya ya. Ada ya. Nisa Anissa? Hadir, Bu. Oke. Ade Ayu Yulianti?
Ade Ayu hadir, Bu. Katanya itunya sinyalnya. Oke. Viani Destriani Putri. Hadir, Bu. Oke. Bella Osamasari. Hadir, Bu. Agini Kurnia. Hadir, Bu. Siravania Salsabila. Hadir, Bu. Elis Asrina Wangsih, yang tadi bertanya ya. Fitri Fajia. Hadir, Bu. Julia Ningrum. Hadir, Bu. Widya Nurul Aini. Widya hadir, Bu. Nisa Nur Fauzia. Hadir, Bu. Yunita Rahmawati. Hadir, Bu. Harfiah Nur Aini. Harfiah hadir, Bu. Nizar Kausar. Hadir, Bu. Vicky Apriana. Vicky Apriana. Jenjen Zainal Mutakin. Oh, Jenjen ya, maaf. Tadi saya salah baca. Kirain Jenjen. Jenjen ada? Tadi bertanya. Vicky Apriana belum ada kabar ya. Ratna Nur Fadilah. Hadir, Bu. Fasya Tiara Rahmatillah. Hadir, Bu. Syahra Mutmainah Suherman. Hadir, Bu. Oh iya, Jenjen hadir ya, oke. Iis Nur Asia. Hadir, Bu. Selvia Maslamah Aan. Hadir, Bu. Randika Andia Putra. Hadir, Ibu. Oke, berarti yang belum ada kabar tinggal Vicky Apriana ya dari kelas A. Tadi dari kelas C, Sadela udah ada ya kontak. Sekarang dari kelas B. Elsa Tania Salsabila. Hadir, Bu. Asfari Fauzia. Bu. Astuti Rahmawati. Hadir, Bu. Siti Khairul Fadilah. Hadir, Ibu. Nurma Sari Fauzia. Hadir, Bu. Siti Julia. Hadir, Bu. Hilda Nur Fadilah. Hadir, Bu. Nabila Nur Fauzia. Hadir, Bu, katanya sinyalnya. Oke. Taufik Ibnu Ibrahim Masnudi. Neng Indri. Hadir, Bu. Askia Hanifa Muzalifah. Hadir, Ibu. Dewi Nur Hidayah. Hadir, Bu. Neng Popi Febrianti. Hadir, Bu. Tiara Aulia. Tiara Aulia. Jihan Sabrina Putri. Hadir, Bu. Amelia Putri Sabita. Hadir, Bu. Siti Salma Rahmawati. Hadir, Bu. Rika Amalia Permadi. Hadir, Bu. Ulfa Khairunisa. Hadir, Ibu. Rafika Andini. Hadir, Bu. Anisha Efrilian Setiawati. Hadir, Ibu. Serin Susi Harini. Hadir, Bu. Oke. Yang belum KRS nanti tolong dikabarin ya ke PJ-nya. Oh, ini saya sedikit lagi ada yang mau disampaikan. Untuk slide presentasinya sudah saya kirim ke kolom chat ya, nanti boleh dilihat. Ini sedikit tambahan aja. Kita bahas jelas karena waktunya juga sudah mau habis. Ini konsep farmakokinetika. Nah, farmakokinetika itu apa? Jadi farmakokinetika itu fase yang mengikuti semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaan. Nah, ada fase obat dalam tubuh itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Ini tahapan absorpsinya, intinya obat yang diminum masuk ke dalam tubuh nanti akan dilepas jadi partikel. Partikel itu nanti akan mengeluarkan senyawa-senyawa obat yang diserap oleh tubuh. Faktor yang mempengaruhi absorpsi, ukuran partikel, pengaruh kelarutan obat, beberapa faktor sifat fisika kimia obat. Terus distribusi obat itu apa? Intinya ini perjalanan obat gimana bisa sampai ke target kerjanya kayak gitu. Nah, ini terus yang tahap ketiga, metabolisme obat, reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologis yang dikatalisis oleh enzim menjadi metabolisme. Fungsi metabolisme itu apa? Bisa energi buat tubuh, memecah senyawa yang dicerna, mengubah senyawa obat menjadi lebih polar nanti sehingga bisa diekspresikan. Nah, ini kemudian ekskresi itu intinya proses pengeluaran obat dari organ gitu ya, dari tubuh. Bisa melalui kulit, empedu, paru-paru, sama ginjal. Dah itu aja sedikit tambahannya. Slide-nya sudah saya kirimkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh. Ada yang mau bertanya? Ibu, ya. Mohon maaf tadi Tiara hadir. Oh iya, Tiara Aulia ya hadir ya. Oke, berarti kelas B hadir semua. Makasih Bu. Sami-sami. Vicky Apriana ada Vicky? Vicky nggak hadir berarti ya. Oke. Untuk perkuliahan kita hari ini dicukupkan sekian saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.